Halo guys, selamat datang di channel V Film. Dan pada video kali ini, Mimin akan membahas sebuah rangkuman alur film yang berjudul The Hitman Wife Bodyguard. Film ini merupakan sequel lanjutan dari film sebelumnya. Mimin juga sudah merangkumnya, link ada di deskripsi ya. Film bergenre aksi komedi ini dirilis tahun 2021 dengan disutradarai oleh Patrick Hughes dan masih dibintangi oleh Ryan Reynolds, Samuel Jackson, Salma Hayek, dan masih banyak lagi. So, tanpa spoiler di awal, kita langsung cus ke videonya. Di awal film, kita diperlihatkan kembali Michael yang menghadiri sebuah acara. Di sana, ia dianugerahi penghargaan sebagai pegawai AAA terbaik. Tetapi, tiba-tiba, ia malah diteror oleh kemunculan Kincaid dan juga Tuan Kurosawa. Dan ternyata, semua itu adalah mimpi buruk Michael yang tengah menjalani terapi bersama dokter psikolog. Di sana, Michael masih dihantui rasa kegagalannya saat menjaga Tuan Kurosawa karena ulah Kincaid, sehingga membuat karirnya menjadi pengawal hancur dan lisensi pengawalnya juga dicopot. Sang dokter pun menyarankan Michael untuk melupakan segala hal tentang pengawalan dan pergi berlibur serta dinyatakan lulus terapinya. Di tempat lain, seorang pejabat Uni Eropa bernama Walter mengumumkan pemberian sanksi kepada negara Yunani. Tak lama, ia ditangkap dan disandera oleh pria bernama Aristoteles. Aristoteles marah karena negaranya dikenai sanksi yang berat dan mengancam akan menghancurkan Eropa dalam 4 hari lagi. Di suatu pagi di Italia, Michael bisa berlibur dan menikmati kelulusan terapinya. Tetapi saat sudah bersantai, alangkah sialnya. Sawa, I'm starting to imagine a lucky... Datang istri Kincaid yang bernama Sonia. Ia meminta bantuan Michael untuk menyelamatkan Kincaid yang diculik. Sempat menolak, tetapi karena keadaan yang terpojok, Michael pun terpaksa mengikutinya. Setelah selesai, Sonia menceritakan tentang bulan madunya yang gagal karena Kincaid yang diculik seorang mania, dan menceritakan dirinya yang sampai sekarang belum dikaruniai buah hati. Michael yang pasrah hanya bisa diam dan mendengar. Di suatu tempat di Kroasia, terdapat sekelompok orang yang sedang mengadakan uji coba sebuah senjata elektromagnetik menggunakan bor berlian serta virus komputer, dan ternyata mengakibatkan kerusakan yang luar biasa. Aristoteles yang melihat kehebatan senjata tersebut memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi kelompok tersebut. Di pagi harinya, sebagian kota tersebut sudah hancur. Agent O'Neill, seorang anggota Interpol, menjelaskan kepada sang inspektur bahwa terdapat serangan gelombang elektromagnetik. Sang inspektur pun menyerahkan masalah ini kepada Agent O'Neill, dibantu dengan asistennya. Sementara itu, di wilayah lain, kita diperlihatkan Kincaid yang diculik oleh kriminal bernama Carlo, yang sangat dendam kepadanya. Sementara di luar, Michael dan Sonia bersiap masuk untuk menyelamatkan Kincaid, di mana dimulai dari Sonia yang maju sendiri menghabisi penjaga di sana, dan aksi dimulai. Specifically said, no killing. Akhirnya Sonia berhasil menyelamatkan Kincaid. Tetapi saat Michael tiba, Kincaid seolah tak percaya
akan diselamatkan oleh pengawal cupu ini lagi. Michael yang merasa dipermainkan marah-marah kepada mereka berdua. Tetapi di tengah omelan Michael, tiba-tiba mereka diculik dan ditangkap oleh agen O'Neill. Agen O'Neill sangat marah karena mereka bertiga telah membunuh Carlo, informannya yang akan membeli perangkat keras berisi koordinat serangan cyber. Sebagai penebusan, agen O'Neill memerintahkan mereka bertiga menggantikan peran Carlo dengan dibekali uang yang sangat banyak untuk membeli perangkat keras di kota Portofino, Italia. Di tengah perjalanan, Sonia masih meributkan tentang bulan madunya yang hancur, hingga akhirnya mereka berhenti sejenak. Dan saat Kincaid sedang menelepon, Okay? It's perfect for us. Oh, shit. Sonia! ternyata Kincaid dan Sonia malah menggunakan uang pemberian agen O'Neill untuk foya-foya. Michael yang tersiksa dengan dua orang ini kaget karena uang pemberian agen O'Neill malah digunakan dan akhirnya menutupi kekurangan dengan tabungannya sendiri. Di tempat lain, agen O'Neill yang tengah berada di tempat penyelidikan menemukan berkas mengenai pengeboran. Ia pun menelpon inspektur yang sudah menempatkan anak buahnya di Portofino, Italia. Mereka bertiga sampai di Portofino dengan Michael dan Sonia yang menyamar sementara Kincaid mengawasi dari luar. Di sisi lain, Interpol sudah berada di sana dan sedang mengintai. Di dalam bar, mereka pun bertemu dengan Vladimir, pemilik perangkat keras koordinat serangan cyber. Sonia yang berhasil membeli perangkat tersebut malah dipasangkan gelang peledak untuk memastikan pengiriman sampai ke tujuan. Di tengah perbincangan, seorang pengacara mantan klien Michael merusak penyamarannya. Mereka semua ternyata mengetahui kegagalan pengawalan Michael dan mengejek Sonia yang terlihat tua. Ia pun marah hingga akhirnya Shit. And here we go. Locamente enamorada de... setelah pesta selesai, Michael malah tertembak dan mereka pun kabur ke dermaga menggunakan perahu di sana. Di pagi harinya, Michael yang tertembak ditenggelamkan ke laut. Tetapi sayangnya, ia masih belum mati karena memakai pelindung. Di sisi lain, agen O'Neill dimarahi sang inspektur karena bekerja sama dengan penjahat dan pengawal tanpa lisensi. Di Yunani, Aristoteles yang mengetahui perangkat koordinat dibawa oleh 3 buronan memerintahkan anak buahnya untuk membunuhnya. Dan akhirnya mereka bertiga tiba di Florencia. Di sana, Michael yang tertembak diberi sebuah obat. Lalu, mereka melihat rombongan Aristoteles yang dikawal oleh bodyguard terbaik bernama Magnussen dan juga pembunuh bayaran profesional yang bernama Zento. Sayangnya, Zento mengetahui keberadaan mereka bertiga. Di sini, kita melihat keahlian Michael dan Magnussen dalam membaca strategi, hingga akhirnya Extraction vehicle waiting! These idiots don't even have extraction! These losers, shoot to kill! mereka berhasil lolos dari Magnussen. Akan tetapi, Kincaid pun mengambil alih keadaan dan aksi yang sebenarnya dimulai kembali. Magnussen berhasil disingkirkan, tetapi masih ada Zento.
Dan akhirnya mereka selamat lagi. Saat terbangun, Michael sangat kesal kepada Sonia yang memberinya obat terlarang. Walaupun begitu, ia menyarankan mereka untuk meminta bantuan kepada ayah Michael yang rumahnya tidak jauh dari sana. Di gerbang, Michael menceritakan bahwa ayahnya adalah pengawal terbaik di dunia. Dan Michael tidak berani masuk karena karirnya saat ini yang hancur. Di dalam rumah, ia bertemu dengan sang ayah dan menceritakan dirinya yang gagal menjadi seorang pengawal. Tetapi sang ayah menerimanya dan malah menyambut kedatangan mereka bertiga dengan sangat ramah, serta memberikan jamuan makanan yang sangat baik. Hingga datang hidangan yang bernama es gelato, yang membuat Michael langsung pergi. Sang ayah pun menceritakan bahwa es tersebut memiliki kenangan buruk, karena dulu setiap liburan, Michael selalu diajak oleh ibunya pergi ke taman bermain. Tetapi saat Michael pergi membeli es gelato, ibunya malah meninggal karena kecelakaan yang tak terduga. Sonia yang mendengar cerita tersebut mendekati Michael dan berbincang kepadanya. Ia menenangkan Michael yang merasa bersalah atas kematian ibunya. Tetapi Sonia malah membuat Michael tidak tambah tenang. Di dalam, sang ayah berencana akan mengurus lisensi pengawalan milik Michael dan memberikan mobil keren untuk melanjutkan perjalanan mereka. Tetapi di saat mereka sedang bersantai, What? I think I'm gonna... akhirnya mereka ditangkap oleh Aristoteles. Dan ternyata ia mengenal Sonia karena dulu mereka pernah memiliki hubungan. Sonia pun dibebaskan sementara Kincaid dan Michael dibawa ke ruang penyiksaan. Aristoteles pun mencopot gelang bom di tangan Sonia. Di ruang penyiksaan, Kincaid mulai disiksa, tetapi Michael dengan tipu dayanya berhasil mengecoh si penyiksa, dan aksi mereka dimulai. Remind me never to tell you shit. Run in a Motherfucker, cave! you didn't get tamed. Drive me crazy. Di luar, Sonia malah menolak ajakan Kincaid untuk kabur bersamanya dan malah ingin tinggal bersama Aristoteles. Crazy thing. To pieces. Thought I knew about love. Setelah selamat, Kincaid kecewa dengan kisah cintanya dengan Sonia karena adanya hasutan Aristoteles. Michael pun kembali ke rumah sang ayah, tetapi sang ayah ternyata adalah kepala keamanan Aristoteles dan kemudian mengusir serta membekukan lisensi Michael karena kecewa dengannya. Dan mereka berdua galau bersamaan. I've ever seen, but I love that I deserve. Play your crazy game no more. Di tengah kegalauan, Sonia menelpon bahwa ia hanya bersandiwara dan meminta bantuan mereka berdua mengalahkan Aristoteles karena akan menghancurkan Eropa dan sedang mengirim pasukan untuk membunuh mereka. Tapi ia malah ketahuan dan aksi pun dimulai. Safety's for losers! I feel out. Nothing left to lose. You know, it's like Tim McGraw always says. Tetapi di akhir aksi mereka, Skin broken. pagi harinya, Kincaid menceritakan bahwa saat dirinya mengganggu pengawalan Michael, ia malah tertembak di area vital, dan itu membuatnya susah bereproduksi. Tetapi, Kincaid tidak mempermasalahkannya dan menyemangati Michael
untuk melupakan lisensi dan menjadi pengawal yang lebih baik lagi. Tetapi Interpol keburu datang. Di markas Interpol, mereka diinterogasi sang inspektur, tetapi karena waktu yang semakin sedikit, Michael pun mendesak untuk dibebaskan dan diberi senjata, kapal, serta anak buah Interpol bernama Gary dan Johan untuk membantunya. Mereka pun memulai rencana dengan 2 anggota Interpol yang bergerak sebagai umpan bagi anak buah Aristoteles. Tapi sayangnya, mereka harus gugur sebagai umpan. Sementara itu, Michael dan Kincaid yang menggunakan perahu lain menuju ke kapal milik Aristoteles. Di sisi lain, semua anggota Interpol yang pergi ke pusat kota Virego, Italia, harus terkena prank karena ternyata rencana pengeboran Aristoteles dilakukan di lautan, sehingga mereka hanya mengandalkan Kincaid dan juga Michael. Di laut, Aristoteles memulai pengeborannya dan juga Sonia yang disandera. Sementara itu, Kincaid dan Michael yang tiba di kapal mulai beraksi. Mereka pun berpencar sampai Michael harus menghadapi Magnussen, sementara Kincaid menghadapi Zento. Dan pertarungan antar profesional dimulai. Battle's over. Ready for the show? Di sisi lain, pengeboran sudah dimulai dan virus mulai dimasukkan. Tetapi, melihat anak buahnya kalah, akhirnya Aristoteles turun tangan. I strongly advise you put the gun down. Tetapi, ayah Michael datang, tetapi Michael tetap menjalankan misinya. Tetapi Michael dihadapkan pilihan sulit karena jika ia menghentikan transfer virus, maka kapal akan meledak. Dan Michael akhirnya misi berhasil dan mereka bertiga selamat. Agen O'Neill pun berterima kasih dengan memberikan hadiah bulan madu kepada Kincaid dan Sonia berupa kapal mewah, dan Michael yang menandatangani surat lisensi. Tetapi alangkah terkejutnya karena ternyata surat itu adalah surat adopsi, dan film pun tamat. Sign the adoption papers. Wait, what the? Film yang merupakan kelanjutan dari sequel sebelumnya di tahun 2017 ini kembali menghadirkan aksi-aksi konyol dan tidak terduga dari karakter Kincaid dan juga Michael. Amanat di film kali ini selain kelucuannya adalah kehidupan tidak selalu berjalan sebagaimana yang kita mau, dan juga kita harus belajar dari kesalahan yang pernah kita perbuat. Film ini memiliki rating 6,1 dari situs IMDb, jadi sangat recommended untuk kalian tonton di akhir pekan bersama dengan keluarga maupun teman terdekat. Baiklah, segitu aja rangkuman alur cerita film The Hitman's Wife Bodyguard. Semoga kalian terhibur dan see you di film.